Analisis debat Capres-Cawapres keempat Pemilu 2024. Beragam isu lingkungan di Indonesia diangkat dalam debat Pilpres 2024. Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar, dua moderator debat Pilpres keempat. Debat Capres-Cawapres putaran keempat telah berlangsung di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta pada Minggu 21 Januari 2024 malam. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diklaim tampil dengan baik. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik dan juga dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia yaitu Huria menilai cawapres nomor urut 1 Caimin lebih siap dari debat sebelumnya. Bahkan dia menilai Caimin versi pasangannya Anies Baswedan dalam debat ronde keempat. Huria juga melihat pada debat ronde keempat muncul istilah-istilah unik dari kandidat sebagai strategi agar tidak banyak pertanyaan dari lawan. Meski demikian, pembukaan yang disampaikan cawapres nomor 1, 2, dan 3 merupakan kelanjutan dari debat cawapres sebelumnya. Huria juga mengungkapkan cawapres nomor 3 yakni Mahfud dan cawapres nomor 1 yaitu Caimin lebih berani mengkritik kinerja pemerintah meski Mahfud masih bagian dalam rezim pemerintahan sekarang. Menariknya, kata Huria, cawapres nomor 3 juga mengusung soal prinsip pemerataan soal kebijakan SDA atau sumber daya alam ke depan serta pemanfaatan dan penghormatan hak-hak masyarakat. Pada kesempatan yang sama, jurnalis yang juga filmmaker sekaligus CEO founder Watchdog yakni Dandi Dwilaksono juga sependapat dengan Huria. Dia menilai strategi yang dilakukan cawapres pada debat Capres-Cawapres putaran keempat lebih baik. Dandi mencontohkan saat segmen kedua debat berakhir, cawapres nomor urut 1 dan 3 menggunakan kesempatan bertanya untuk menyerang cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran. Namun, Dandi menyayangkan respon Gibran saat serangan dilancarkan Caimin dan Mahfud. Dandi juga menyayangkan aksi Gibran yang lebih mementingkan gimmick saat debat keempat, ketimbang memanfaatkan untuk menyerang balik dengan isu lingkungan pada Caimin. Dandi menilai sebenarnya banyak kesempatan bagi Gibran untuk melakukan serangan-serangan yang lebih substansial terhadap cawapres nomor urut 1 dan 3. Debat putaran keempat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 21 Januari 2024 mengangkat isu diantaranya seputar lingkungan hidup, energi pangan, hingga soal masyarakat, adat, dan desa. Di tengah isu pemanasan global yang masih mencuat, perlu rasanya menengok isu lingkungan di tanah air dan apa saja solusinya. Masyarakat dunia kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan khususnya terkait isu lingkungan hidup. Tidak hanya isu pemanasan global, tapi ancaman krisis pangan dan air, energi, hingga kepunahan keanekaragaman hayati juga turut menghantui. Bukan serta-merta bila isu lingkungan hidup menjadi salah satu tema dalam debat Pilpres 2024. Ringkasnya, masukan dari sejumlah pegiat lingkungan hidup yang diserap oleh KPU menjadi salah satu alasan mengusung tema tersebut. Apalagi Republik tercinta ini dikaruniai sumber daya alam yang melimpah dan kaya akan keanekaragaman hayati yang bukan tidak mungkin keberadaannya bakal terancam jika sampai salah kelola. Meski bukan kali ini saja isu lingkungan hidup diangkat sebagai salah satu tema dalam debat Pilpres, namun soal penegakan hukum seakan menjadi masalah klise. Ditambah lagi kebijakan lingkungan yang diambil para pemangku kepentingan dinilai kerap berseberangan dengan semangat pelestarian. Alhasil konsep pro lingkungan yang sudah disusun susah payah itu pun tersandera dan tak ubahnya mimpi indah saja.
Kedepan, rasa-rasanya butuh kesungguhan yang lebih oleh pemangku kepentingan untuk mengurai persoalan lingkungan hidup, energi, pangan, hingga soal masyarakat, adat, dan desa, agar janji-janji manis kampanye itu tertunaikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar sebagai moderator keempat Pilpres 2024 pada Minggu 21 Januari 2024 kemarin. Pemilihan moderator dengan komposisi dua perempuan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KPU. Sebelumnya, formasi moderator selalu berpasangan laki-laki dan perempuan. Komisioner KPU August Melas menerangkan pemilihan moderator ini diputuskan berdasarkan kompetisi dan representasi dari stasiun televisi penyelenggara. Zilvia Iskandar merupakan jurnalis dari Metro TV. Dilansir laman Binus Karir, Zilvia mengenyam pendidikan sastra Inggris di Binus University pada tahun 2008. Ia tercatat sebagai salah satu alumni terbaik Binus University 2012 dengan predikat summa cum laude. Zilvia bergabung di Metro TV pada 1 Mei 2012 dengan mengikuti Jurnalis Development Program Angkatan ke-8. Zilvia menjalani pelantikan jurnalistik. Zilvia mulai diterjunkan sebagai reporter lapangan selama 9 bulan. Sejak Februari 2013, Zilvia mulai membawakan headline news dan program Metro Malam. Ia kini sudah memiliki program sendiri di Metro TV sejak tahun 2022 yang berjudul Kontroversi. Salah satu penghargaan bergengsi yang pernah diterima oleh Zilvia adalah sebagai presenter terbaik pada ajang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2017. Sementara itu, Retno merupakan jurnalis SCTV. Ia pernah menjadi moderator pada debat Pilpres 2019. Kala itu, Retno berpasangan dengan jurnalis Zulfikar Naghi. Retno menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ia mengawali karir sebagai wartawan di Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada tahun 1997. 3 tahun kemudian, Retno pindah ke Trans TV menjadi reporter. Namun, ia hanya 9 bulan di sana. Retno melanjutkan studi magister ke Goldsmiths di University of London pada 2001 di bidang jurnalisme televisi. Kala itu, Retno sempat berkarir di Independent Television News atau ITN. Dia merampungkan studinya pada tahun 2002. Pada tahun 2003, Retno kembali ke Indonesia dan memulai karir sebagai reporter SCTV. Ia sempat menjadi reporter Voice of America pada tahun 2005. Namun, ia kembali ke SCTV sebagai produser, pembawa berita, dan koordinator talenta pada tahun 2011. Pada 2014, Retno masuk nominasi pembawa berita terbaik versi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.